Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Alfiatani. Saya dari kelas 12 UTKP 1. Di sini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks editorial. Yang pertama ada pengertian teks editorial, yaitu teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Lalu apa sih tujuan teks editorial? Yaitu pertama, mengajak masyarakat untuk ikut campur dalam isu yang sedang hangat dibicarakan, dan yang kedua yaitu memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang. Selanjutnya, manfaat dari teks editorial yaitu pertama, menggerakkan pembaca untuk bertindak, dan yang kedua, menginformasikan kepada pembaca. Fungsi teks editorial: 1. Menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. 2. Mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi. Ketiga, analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan yang terakhir yaitu meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Lalu selanjutnya jenis teks editorial berdasarkan penyajiannya. Pertama yaitu ada analitis, yaitu tentang konsep mengenai sesuatu. Dan yang kedua yaitu hortatoris, yaitu tentang tindakan yang perlu dilakukan atau kebijakan yang perlu dibuat. Sifat-sifat teks editorial: yang pertama yaitu krusial dan ditulis secara berkala, misalnya seperti harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua yaitu isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu terkait erat dengan kebijakan media berita tersebut. Lalu ada aspek-aspek yang menjadi fokus. Yang pertama yaitu judul, kedua latar belakang masalah, ketiga tokoh, keempat masalah, kelima peristiwa yang disampaikan, keenam opini penulis, dan yang terakhir yaitu saran dan solusi permasalahan. Apa sih ciri-ciri dari teks editorial? Yang pertama yaitu tema tulisannya sedang dibicarakan secara luas oleh masyarakat, aktual dan faktual. Yang kedua yaitu bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, tajuk rencana yang bersifat argumentatif. Dan yang terakhir yaitu menarik untuk dibaca karena kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir ada struktur teks editorial. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis statement, yaitu pernyataan pendapat berisikan topik tentang sebuah permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua ada argumentasi, yaitu merupakan pendukung yang akan memperkuat opini yang hendak disampaikan. Pendukung berupa fakta-fakta tentang topik yang diangkat sehingga memberi nilai objektivitas pada tulisan daripada sekedar opini belaka. Pada bagian ini, penulis berusaha meyakinkan pembaca bahwa apa yang dikemukakan itu benar. Dan yang ketiga ada pernyataan ulang atau reiteration, yaitu merupakan bagian akhir teks opini yang berisi penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca atau pendengar semakin yakin dengan pandangan kalian tersebut, atau terkadang juga terdapat argumen yang disertai saran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.